Ciao, pace bene. Masih merefleksikan soal gereja ya. Kita tahu ada gereja Katolik, oke, yang gereja yakin di dalamnya ada gereja Kristus, yang Kristus sendiri dirikan. Nah, di sisi lain ada dua tiga orang berkumpul di satu gedung lalu menamai diri mereka gereja. Sampai orang berkata, oke, oh ada gereja Katolik, ada gereja A, ada gereja B, ada gereja C, semua sama untuk membawa kita pada Kristus. Nah, video singkat ini saya mau jadikan sebagai kesempatan bagi kita merefleksikan kembali apa yang gereja katakan tentang dirinya, gereja Katolik ya. Sarana keselamatan yang penuh, itu dikatakan. Nah, berkaitan dengan video sebelumnya, saya mencoba mencari tahu salah satu bentuk dari gaya manipulatif atas nama gereja adalah dengan membuat satu komunitas, lalu kemudian menamainya gereja, sudah. Lalu orang tidak bisa membatalkan, oh di sini juga ada Kristus. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ ada aku. Nah, apakah ini juga dengan sendirinya menjadi gereja sebagaimana Katolik sebuah gereja? Nah, menarik bagi saya ketika membuat pencarian ini, gereja memang awalnya begitu gampang kita katakan, oh gereja itu orangnya atau gedungnya. Tapi nggak sesederhana itu. Jelas kalau soal gedung sudah tidak perlu diperdebatkan. Tapi tentang orangnya pun, ada gereja ini untuk nama dari sebuah komunitas sosial. Tapi bagi gereja Katolik, kata gereja di sini bukan hanya sekedar komunitas sosial atau institusi, tapi sebagai tubuh mistik Kristus, tubuh Kristus sendiri. Karena itu, video ini sebenarnya secara khusus bagi para umat Katolik ya. Memaknai kata gereja, kita hendaknya menyadari bahwa gereja itu adalah tentang kesatuan dengan Kristus dan dengan sesama. Dan kepalanya adalah Kristus sendiri. Gereja itu serentak terlihat dan rohani, gitu ya. Terlihat ada gedungnya, ada orangnya, ada liturgi, semua perayaan itu. Tapi gereja adalah tentang aku sebagai ciptaan bersama dengan ciptaan yang lain yang ada dulu saat ini, yang akan datang nanti bersama dengan penyelamatku, gitu ya. Masyarakat hierarkis dia, ada kepalanya, yaitu Kristus sendiri. Gereja itu satu, tersusun dari dua unsur, manusia dan ilahi, gitu ya, yang manusiawi dan yang ilahi. Dan misteri ini hanya dapat diterima dengan iman. Nah, ini mengandaikan kamu percaya bahwa memang gereja ini satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Percaya, ini penting sekali sebagaimana kita ucapkan dalam doa simbol iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus. Aku percaya akan Roh Kudus. Dan aku percaya akan gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan apostolik. Nah, kita percaya bahwa gereja ini adalah tubuh Kristus dan serentak kita maknai sebagai sesuatu yang terlihat dan rohani. Nah, refleksi tentang gereja ini menjadi semakin penting bagi kita. Sebagaimana tadi saya katakan, karena sekarang orang melihat bahwa gereja Katolik adalah satu opsi dari banyak gereja pada level yang sama. Nah, ini penyederhanaan yang terburu-buru. Karena gereja Katolik meyakini bahwa di dalamnya dirawat keyakinan bahwa Kristus mendirikan gereja. Kita tahu warisan Kristus adalah gereja, bukan kitab. Yesus tidak menulis satu surat pun, satu buku, apalagi tidak. Jadi komunitas, tapi komunitas yang didirikan oleh Yesus ini bukan hanya pada yang ada pada saat itu, tapi juga hingga saat ini dan terus yang berziarah di dunia ini selalu melakukan pencarian siapa penciptanya.
Nama gereja mengingatkan kita bahwa iman itu tidak diciptakan sesuka hati. Iman itu diturunkan, diteruskan, dan dipelihara melalui ibadat dan kehidupan. Dalam gereja ada liturgi. Liturgi bukan hanya soal pemuasan kerinduan-kerinduan emosional kita. Ada tangis-tangisnya, ada sukacita karena dengan nyanyian, bukan. Tentang Allah yang menyapa umatnya, pencurahan Roh Kudus kita temukan terutama dalam dua syukur agung, dan manusia dari ketulusan dan keseluruhan hatinya mengantar persembahan terbaiknya dalam liturgi. Jadi dari pihak manusia ada upaya mencari, menemukan Allah. Dan gereja yakin ada pencurahan roh, yang artinya kedatangan Allah sendiri dalam setiap perayaan imannya, dalam Ekaristi. Jadi ketika kita menyebut nama gereja, kita sedang berbicara tentang sakramen, tanda nyata kehadiran Allah. Bukan hanya sekedar sekelompok orang sedang berdoa, bukan. Karena gereja bukan hanya tentang diri kita yang mencari Allah, tetapi tentang Allah yang menunjukkan dirinya. Karena itu gereja memelihara, merawat, menjaga keyakinan akan transubstansiasi dalam Ekaristi. Karena gereja bukan hanya sekedar itu tadi, kerinduan umat mencari Allahnya, tetapi Allah sendiri menunjukkan dirinya. Sakramen itu adalah oleh gereja dan untuk gereja. Dan sakramen-sakramen itulah yang membuat gereja. Nah, dengan ini kita memaknai gereja itu bukan hanya sekedar soal bangunan sudah tuntas. Tidak, pasti kita tahu yang hal sederhana itu. Nah, gereja bukan hanya soal komunitas sosial. Orang berkumpul, mendaftarkan dirinya sebagai gereja, mengikuti satu mazhab teologi, dan sudah menjadi gereja. Tidak hanya sebatas ini, tapi di sana ada sakramen, dan gereja itu sendiri adalah sakramen, dan sakramen itu ditunjukkan secara real dalam 7 rupa yang kita tahu itu. Nah, sakramen adalah tanda presensi kehadiran secara nyata Allah sendiri yang kita bisa mengerti sebagai manusia. Bagian yang nyata. Bukan mau mengatakan bahwa seluruhnya tersingkap. Tidak, kita masih manusia, kita masih di dunia ini. Ada misteri lagi, dan misteri ini kita rayakan juga. Hal-hal yang kita belum tahu, kita belum pahami itu seutuhnya dari kemanusiaan kita ini, kita rayakan juga dalam perayaan iman kita. Jadi dalam gereja Katolik, ketika kita menyebut kata gereja, kita berbicara tentang Kristus yang hadir secara nyata. Dan ini kita yakini sebagai bagian dari pengajaran iman yang diteruskan oleh gereja. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus berkarya tanpa dibatasi oleh gereja sendiri sebagai satu kelompok sosial. Tidak. Allah bekerja dengan Roh Kudusnya pergi kemana ia mau. Jadi tidak dengan sendirinya setiap gereja harus kita curigai. Tidak. Setiap orang rindu mencari penciptanya, dan setiap orang berusaha mencari sarana-sarana untuk mengalami kehadiran Allah itu. Tapi gereja yakin kepenuhan dari sarana-sarana itu ditemukan dalam gereja Katolik. Ciao. Pace bene.